Halo, perkenalkan nama aku Nadia Aldela dari Prodi Akuntansi Reguler CK. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Hukum permintaannya itu jika harga naik, permintaan pun turun, dan begitu pun sebaliknya. Rumusnya umumnya itu ada QD sama dengan A min BP. QD itu permintaan atau fungsi permintaan, A itu konstanta, B itu koefisien, P itu harga barang. Untuk fungsi penawarannya, menunjukkan hubungan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang. Hukum penawarannya itu jika harga naik, penawaran meningkat, dan sebaliknya. Rumus umumnya itu QS sama dengan fungsi penawaran sama dengan A-nya itu konstanta, plus BP. B-nya koefisien positif, P-nya itu harga barang. Nah, untuk yang fungsi permintaan, B-nya itu koefisien negatif. Ya. Untuk keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Contoh rumusnya itu ada QD sama dengan QS. Titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran sama dengan harga keseimbangan PE dan kuantitas keseimbangan QE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajriyanti. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan kepada produsen dengan harga barang tersebut. Artinya, jika harga suatu barang yang ditawarkan oleh produsen akan bertambah, dan sebaliknya produsen sering ingin menawarkan lebih banyak barang ketika harga tinggi karena keuntungan yang didapat lebih besar. Sedangkan fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan harga barang tersebut. Hubungan ini bersifat atau berbanding terbalik, artinya jika suatu harga barang naik, jumlah barang yang akan diminta akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka barang yang akan diminta akan naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviran Ruzalianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar adalah tarif yang dikenakan dalam jumlah barang tertentu, dan T disembahkan sebagai pajak. Dalam keseimbangan pasar, pajak akan mempengaruhi jumlah penawaran tersebut. Misalnya, sebagai fungsi penawaran akan berubah dan fungsi permintaan akan tetap. Contohnya seperti Q fungsi P menjadi P fungsi Q. Sebelum adanya pajak, P sama dengan A plus BQ, dan setelah adanya pajak, maka P sama dengan A plus BQ plus T, dan menjadi buka tutup kurung A plus T plus BQ. Dan hal tersebut yang akan merubah keseimbangan pasar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya tersebut, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mayandita. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana subsidi memengaruhi keseimbangan pasar. Subsidi pada dasarnya adalah bantuan dari pemerintah kepada produsen agar biaya produksi lebih ringan. Dengan adanya subsidi, produsen bisa menurunkan harga jual, sehingga penawaran bertambah, dan kurvanya bergeser ke kanan. Akibatnya harga di pasar turun, sementara jual barang yang diperdagangkan meningkat. Misalnya pemerintah memberikan subsidi Rp4 per unit, maka fungsi penawaran berubah menjadi QSS sama dengan 20 tambah 3 dalam kurung P tambah 4 sama dengan min 8 tambah 3P. Jika kita cari keseimbangan baru, 20 kurang 2P sama dengan min 8 tambah 3. 108 sama dengan 5P sama dengan P sama dengan 21,6. Q sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 21,6
sama dengan 57. Hasil setelah subsidi, harga turun menjadi sekitar Rp26 dan jumlah harga naik menjadi 57 unit. Kesimpulannya, subsidi membuat harga lebih terjangkau bagi konsumen dan mendorong produsen agar meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan fungsi linear ini, bisa menghitung dampak kebijakan ekonomi secara lebih jelas. Sekian penjelasan saya dan teman saya dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya Gigan Ravanesta bersama Rizka yang akan membahas tentang fungsi linear dalam ekonomi bisnis, khususnya kaitan dengan subsidi dan keseimbangan pasar. Dalam teori ekonomi, fungsi linear digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang. Ada dua bentuk utama. Yang pertama, fungsi permintaan atau QD. Jika harga naik, permintaan turun. Yang kedua, fungsi penawaran atau QS. Jika harga naik, penawarannya akan meningkat. Keseimbangan pasar tercapai saat QD sama dengan QS, yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contoh sederhananya misalnya 100, misalnya fungsi permintaan QD sama dengan 100 minus 2P. Yang kedua, fungsi penawaran awal QS sama dengan minus 20 ditambah 3P. Untuk mencari titik keseimbangannya, 100 dikurang 2P sama dengan minus 20 ditambah 3P. 120 sama dengan 5P, P sama dengan 24. Q sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 24 tutup kurung sama dengan 52. Artinya sebelum ada subsidi, harga keseimbangan berada di Rp24 dengan jumlah barang 52 unit. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Rizka. Oke, baik teman-teman semua, mari kita lanjut pembahasan tentang matematika, ekonomi, dan bisnis. Penerapan fungsi linear. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, sekarang kita fokus pada pembahasan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, baik itu pajak atau subsidi, tentunya akan memberikan pengaruh pada keseimbangan pasar. Karena tentunya harga setelah pajak atau subsidi akan mengalami perubahan. Di sini teman-teman lebih suka membeli yang kena pajak atau yang dikenai subsidi. Karena tentunya membeli barang subsidi itu lebih hemat atau murah. Seperti rumah subsidi lebih mahal dibandingkan dengan rumah non subsidi. Oke, baik, mari kita lanjut pada pembahasannya. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini subsidi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya subsidi tersebut, maka harga jual barang akan menurun. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri bawah. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar akan terjadi seperti jika sebelum subsidi persamaan penawarannya seperti QS sama dengan C ditambah DP, maka sesudah subsidi akan menjadi QSS sama dengan C ditambah D, P ditambah S. Nah, untuk persamaan permintaan sebelum dan sesudah subsidi tetap, yaitu QD sama dengan QDS sama dengan A dikurang BP, di mana PS sama dengan PS itu adalah harga sesudah subsidi dan QS itu adalah jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Nah, keseimbangan pasar akan tercapai jika QDS sama dengan QSS. Nah, di sini akan tercapai titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah ES dalam kurung PS QS. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah permintaan atau penawaran suatu produk
atau jasa pada harga tertentu. Nah, fungsi dari keseimbangan pasar yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran, di mana fungsi permintaan adalah adanya suatu hubungan antara jumlah barang yang diminta atau yang diinginkan oleh setiap konsumen. Sedangkan fungsi penawaran ini adanya hubungan antara konsumen dengan penjual mengenai harga barang yang diinginkan atau ditawarkan atau melalui negosiasi. Nah, jadi memiliki beberapa faktor untuk mempengaruhi keseimbangan pasar, seperti permintaan konsumen, yang dimana jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen. Nah, penawaran produsen, banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga. Nah, selanjutnya harga produk atau jasa, kondisi ekonomi, biaya produksi. Nah, jika dilakukan dengan baik, subsidi dapat meningkatkan daya beli, mendukung sektor strategis, dan mengurangi kemiskinan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Terima kasih.